sahabat kita. Halo Sobat Sport, berjumpa lagi bersama saya Nuka Azwita dalam NTV Sport. Dan selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi menarik dari seputar dunia olahraga. Di antaranya, Manchester United kalahkan Leeds United 2-0 di laga pramusim. Para pemain muda sepak bola wanita tolak stereotip gender. Panitia Olimpiade 2024 gunakan tempat tidur karton daur ulang untuk para atlet. Sobat Sport, kita awali informasi olahraga kali ini dari ajang pertandingan pramusim. Manchester United berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Leeds United. Setan Merah memang punya 2 gol tanpa batas atas Leeds United. Mengawali laga pramusim, Manchester United mampu tampil gemilang. Menghadapi Leeds United, Setan Merah menang 2 gol tanpa balas. MU sedianya mampu tampil dominan di sepanjang babak pertama. Hal itu dibuktikan dengan terciptanya sejumlah peluang ke jantung pertahanan Leeds United. Peluang emas ini tercipta lewat tembakan Hannibal dengan memanfaatkan umpan dari Amad Diallo. Namun sayang, bola masih mampu ditepis sang kiper. Hingga babak pertama usai, skor kacamata untuk kedua tim pun tidak berubah. Memasuki babak kedua, MU mencoba mengubah skema permainan mereka. Peluang demi peluang kembali diciptakan anak asuh Erik ten Hag itu ke jantung pertahanan Leeds United. Kebuntuan MU pun akhirnya terpecah saat laga memasuki menit ke-67. Umpan terobosan yang diberikan Isak Hansen Aren mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Emeran. Tendangan mendatarnya berhasil menggetarkan gawang Leeds. 1-0 untuk keunggulan MU. And Manchester United have been under pressure throughout the opening stages of this second half. Unggul 1-0 membuat MU seakan semakin percaya diri dalam mengolah si kulit bundar. Benar saja, Setan Merah kembali menggandakan kedudukan di menit ke-81. Kali ini giliran Joe Hagel yang sukses mencatatkan namanya di papan skor. 2-0 untuk keunggulan MU. I'm assuming that these celebrations are going to be... Di sisa waktu pertandingan, kedua tim sama-sama melakukan jual beli serangan. Namun sayang, hingga babak kedua usai, skor 2-0 untuk keunggulan MU pun tidak berubah. Safety, and that's the last action of the game. So, Leeds United have plenty to ponder at the end. Inter Milan akhirnya memiliki pilar belakang baru untuk mengarungi ganasnya kompetisi Serie A musim depan. Skuad Nerazzurri itu resmi merekrut salah satu pemain Aarhus, yakni Aurel Bišćik. Inter Milan akhirnya resmi merekrut pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Skuad Nerazzurri itu jalin kesepakatan dengan salah satu pemain Aarhus, Jan Aurel Bišćik. Pemain 22 tahun itu diboyong ke Giuseppe Meazza Stadium dengan mahar 7 juta euro. Pemain kelahiran Jerman ini nantinya akan diplotting sebagai pilar belakang Inter Milan. Dengan tinggi badan 196 cm, sang pemain nantinya diharapkan mampu menangkal serangan yang dibangun sang rival. Bahkan dengan postur tinggi badan yang melebihi rata-rata, sang pemain kerap dijuluki a walking mountain atau gunung yang berjalan. Selain sebagai bek tengah, Bišćik juga diandalkan mampu bermain di lini gelandang bertahan. Kemampuannya membangun serangan diharapkan menambah daya gedor Inter Milan untuk berkompetisi di musim depan. Bersama Inter, sang pemain menerima kontrak selama 3 tahun atau hingga 2026 mendatang. Bišćik menjadi rekrutan ketiga Inter di jendela transfer musim panas ini.
Sebelumnya, La Beneamata telah berhasil mengamankan tanda tangan Davide Fratesi dari Sassuolo dan Marcus Thuram dari Borussia Mönchengladbach. Sebelum bergabung bersama Inter Milan, Biceps menjadi andalan bagi skuad Arus. Bahkan, ia dipercaya untuk tampil di 68 laga di semua ajang kompetisi pada musim lalu. Penampilannya yang kompetitif itu yang membawanya masuk ke dalam skuad timnas Jerman U21. Bintang sepak bola Argentina Lionel Messi menegaskan tidak menyesali keputusannya untuk bergabung dengan Inter Miami. Dia pun mengakui sangat ingin menghadapi tantangan baru di klub dan Liga Sepak Bola Amerika Serikat. Lionel Messi, pemain berusia 36 tahun itu, tiba di Amerika Serikat pada Selasa 11 Juli menjelang presentasinya sebagai pemain Inter Miami di acara khusus pada hari Minggu. Selama siaran wawancara dengan TV Argentina yang direkam di Tiongkok pada bulan Juni, bintang sepak bola itu mengatakan dia siap dan bersemangat untuk menghadapi tantangan baru. Que tomamos preparado y con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Por el hecho de irme a jugar a Estados Unidos, mi mentalidad y mi cabeza no va a cambiar y voy a intentar de donde me toque estar ahora dar el máximo para mí, para mi nuevo club y seguir rindiendo al máximo nivel. Di Inter Miami, pemenang Piala Dunia itu akan bereuni dengan mantan rekan setim Barcelona, Sergio Busquets, serta mantan pelatih Argentina, Gerardo Martino. Y más allá de que habíamos ganado la Copa América y la mayoría de la gente cambió a la hora de hablar o de opinar sobre la selección o sobre mí en especial, sé también que si no hubiésemos ganado el Mundial seguramente hubiesen habido muchas críticas, no tanto como anteriormente, pero también lo hubiesen habido, y creo que yo después de eso ya no hubiese tenido fuerza para seguir y ya hubiese sido el final. Messi diperkirakan akan melakukan debutnya untuk klub pada 21 Juli dalam pertandingan Piala Liga melawan klub Meksiko Cruz Azul. Nusantara TV melaporkan. Para pemain muda sepak bola wanita tolak stereotip gender. Jangan kemana-mana, tetap di NTV Sport. Ada 3 hal yang paling berharga di dunia ini: kasih sayang, keluarga, dan sahabat. Sahabat adalah seseorang yang selalu ada ketika kita ingin berbagi cerita, serta memberi perhatian ketika kita memerlukan. Sahabat.com hadir menemani waktu luang Anda. Sahabat.com, sumber informasi kita. Berkat kepiawaiannya mereka dalam mengolah si kulit bundar, banyak klub-klub yang ingin menggunakan jasa dari para pemain ini. Sempat diperebutkan oleh beberapa klub, akhirnya mereka telah memilih untuk berlabuh di klub yang akan dibela. Pasti penasaran kan dengan ketiga sosok ini? Saksikan pastinya hanya di Japri, Jawara Sport Internasional, Sabtu, pukul 14.00, hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Koruptor, bagus, ditembak mati aja lah, bikin susah itu ah. Menurut kamu, korupsi itu apa sih? Korupsi itu, I think, which is maling duit rakyat meren. Hukuman apa yang setimpal untuk para koruptor? Hukuman setimpal ya, kui mas potong tangan nih, mas potong tangan. Bapak kan tadi bilang biasa terima murid jalur belakang. Tahu nggak itu korupsi? Oh, tahu lah aku bang. Tapi macam mana kan? Nggak mungkin mas, nggak mungkin suamiku kayak gitu. Berarti siap dong terima hukuman yang disebutin tadi. Gimana ya bang? Kumaha tuh nya? Sebentar dulu kakak, sebentar. Kita orang bisa bicarakan baik-baik toh.
Jangan ketinggalan informasi Islam terkini yang menginspirasi. Zona Islam kini hadir lebih pagi loh sahabat NTV. Saksikan Zona Islam setiap hari pukul 4 pagi hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Balik lagi di NTV Sport. Para wanita pemain muda sepak bola di Brazil menyoroti perbedaan nasib antara mereka dengan pesepak bola pria. Meski demikian, mereka tetap berusaha agar sepak bola juga dapat menjadi karir pilihan. Sebuah klub sepak bola di Rio de Janeiro, Brazil, Favela Rocinha, memungkinkan wanita muda untuk menentang batasan sepak bola wanita di negara mereka. Klub sepak bola Rocinha mengizinkan pemain wanita muda untuk berlatih terlepas dari prasangka yang ada dalam sepak bola. Não, eu gosto de futebol, meu sonho também é jogar futebol, mas só que muitas pessoas, até jogadoras aí mais velhas já tá desistindo do futebol por causa do que não tem o mesmo, como fala, não tem a mesma qualidade que tem do masculino, não tem. O masculino, dá pra ver que o masculino é maior, muito maior que o feminino. Sementara beberapa pemain bermain hanya karena kecintaan mereka pada olahraga, bagi yang lain, seperti Ana Carolina Gomes dos Santos yang berusia 18 tahun, bermain untuk tim ini adalah langkah menuju mimpinya bermain untuk tim nasional Brazil. Tudo menor, claro, deve ver a Marta, vários jogadores aí do Brasil ainda trabalham em outros lugares aí, joga bola, trabalha em outras áreas, mas, pô, tem muita menina aí que gosta do futebol, mas não tem essa chance de jogar assim. Porque eu via todo mundo jogando na escola, eu gostava. Mas aí, né, mulher jogar bola não pode, só homem. Como é isso? É o machismo do mundo, mas agora tá mudando, né? Proyek ini dibuat pada tahun 2009 dan saat ini antara 30 hingga 40 wanita muda berlatih di lapangan setiap minggu. Klub ini juga memiliki tim putra dan tim futsal. Nusantara TV melaporkan. Sementara itu, Sobat Sport, jelang pembukaan Piala Dunia Sepak Bola Wanita di Australia dan Selandia Baru, penyelenggara memajang Piala Dunia di kota-kota tuan rumah hingga menambah kemeriahan suasana. Warga pun berduyun-duyun datang ke lokasi untuk dapat berfoto bersama Piala Dunia Sepak Bola Wanita tersebut. Ratusan orang menerjang musim dingin yang menggigit sambil mengantri di sepanjang pelabuhan Wellington, Selandia Baru untuk melihat sekilas dan berfoto dengan trofi Piala Dunia Wanita. Pensiunan pesepak bola hebat dari Amerika Serikat, Carrie Lloyd, juga menghadiri kemeriahan tersebut. Ia mengatakan kepada media bahwa dia yakin tim Amerika Serikat memiliki bakat untuk memenangkan turnamen meski akan menjadi Piala Dunia yang paling sulit untuk dimenangkan. Well, yes, obviously I think the U.S. are favorites going into it. I think they have the talent and capability of winning, but I also think it's going to be the hardest to win. I think you have other teams such as England. You've got Spain, France, Australia. Definitely can't rule out Australia with the home country behind them. Lloyd menambahkan bahwa turnamen tahun ini akan menjadi terbesar, terbaik, paling kompetitif, dan akan menginspirasi gadis-gadis muda di seluruh dunia untuk terlibat dalam olahraga tersebut. I think this World Cup we're going to see a lot of inspiration from perhaps some debutantes. There's 8 teams that have never played in the World Cup before. So I think it's just going to be really exciting. I think the one theme is a lot of teams have been battling some key injuries going into this tournament. So whatever team can stay injury-free throughout the tournament and come together and peak at the right moment is ultimately going to be the team that lifts that trophy. Trofi tersebut berada di babak terakhir turnya sebelum turnamen dimulai pada 20 Juli. Perjalanan trofi dimulai di Melbourne pada Februari dan telah mengunjungi 32 negara peserta sebagai bagian dari tur.
Nusantara TV melaporkan. Piala Dunia Wanita Selandia Baru dan di Australia sebentar lagi dibuka. Grup H mempertemukan juara 2 kali Jerman dengan Kolombia, Korea Selatan, dan debutan turnamen Maroko. Dan seperti apa kekuatan masing-masing tim? Berikut ulasannya untuk Anda. Pelatih Martina Vos Tecklenburg membawa Jerman melaju ke final Euro 2022, di mana mereka dikalahkan oleh Inggris di Wembley. Sebelum final, Jerman tampak hampir tak terbendung dalam serangan dengan 13 gol dalam 5 pertandingan. Dia telah menandatangani kontrak hingga 2025, yang berarti dia akan melatih tim nasional di Olimpiade Paris dan Euro berikutnya di Swiss. Seandainya Kapten Alexandra Popp tidak cedera di final Euro 2022, hasilnya mungkin akan sangat berbeda. Striker Wolfsburg itu ketika fit sepenuhnya adalah salah satu penyerang paling mematikan di dunia sepak bola. Pada 2022-2023, dia mencetak 16 gol dalam 21 pertandingan Bundesliga, sambil juga membantu klubnya ke final Liga Champions. Wir fahren dorthin, um Titel zu holen, das ist klar. Mit der Mannschaft ist das möglich, mit der Qualität ist das möglich. Dass es nicht einfach wird, ist auch klar. Das wird kein Alleingang jetzt. Mantan pemain Leicester, Colin Bell memimpin Korea Selatan ke final Piala Asia pertama mereka tahun lalu dalam proses kualifikasi mereka untuk Piala Dunia, namun menderita kekalahan 4-0 dari Tiongkok. Pemain bintangnya Ji So-yun meninggalkan Chelsea musim panas lalu setelah 8 tahun, di mana ia tampil di 210 pertandingan dan 6 gelar WSL sebelum pulang kampung dan bermain untuk klubnya di Seoul. Dia tetap menjadi jantung dari lini tengah Korea Selatan dengan 66 gol, pencetak rekor sepanjang masa negaranya. Nelson Abadia yang telah melatih Kolombia sejak 2017 mempertahankan perannya bahkan setelah gagal mencapai Piala Dunia 2019. Mereka mencapai final Copa American Femenina 2022, di mana mereka menderita kekalahan tipis 1-0 dari Brasil. Y esa consolidación tanto en lo físico, en lo técnico-táctico y en lo mental es lo que nos está dando la posibilidad ahora de llevar jugadoras sin ningún inconveniente, jugadoras como Linda, como Ana María, como Natalia, como Camila Reyes, que vienen dentro de todo ese proceso, más las mayores que se han venido adheriendo a eso. Pemain bintang Daniela Montoya memiliki hubungan yang naik turun dengan tim nasional. Dia mencetak gol jarak jauh yang menakjubkan melawan Meksiko di Piala Dunia 2015, tetapi sebelumnya vokal mengkritik Federasi Nasional. Pada tahun 2023, dia adalah kapten dan kekuatan pendorong utama di lini tengah. Kemampuan passingnya membantu Kolombia memicu transisi cepat saat bola direbut kembali dari lawan mereka. Pelatih asal Prancis Reynald Pedros dipekerjakan untuk melatih timnas wanita Maroko pada 2021. Dia memimpin timnya ke Piala Afrika Wanita untuk pertama kalinya. Pemain bintang Maroko adalah Rosella Ayane. Wanita kelahiran Reading itu bermain untuk Inggris hingga level U19, namun kemudian yakin bermain untuk negara keluarga ayahnya. Striker Tottenham itu telah menjadi pemain depan yang dibutuhkan Maroko dengan 7 gol dalam 15 pertandingan sejak debut internasional seniornya pada Juni 2021. Jerman melawan tim Afrika Utara itu pada pertandingan pertama mereka pada 24 Juli di Melbourne, Australia, sementara Kolombia dan Korea Selatan bermain keesokan harinya di Sydney. Jerman kemudian menghadapi Kolombia di hari pertandingan kedua mereka sebelum menyelesaikan grup melawan Korea Selatan. Kedua tim yang lolos dari grup akan menghadapi pemenang dan runner-up grup F, Prancis, Brasil, Jamaika, dan Panama. Nusantara TV melaporkan. Panitia Olimpiade 2024 menggunakan tempat tidur dari karton daur ulang untuk para atlet. Jangan kemana-mana, tetap di NTV Sport. Sport People, Sherlock akan menyajikan informasi mengenai berbagai hal menarik dan informatif tentang olahraga. Sherlock akan menyajikan info tentang 7 olahraga yang baik untuk ibu hamil, 7 olahraga untuk anak yang membuat semangat gerak, serta 7 olahraga seru yang bisa dilakukan bersama keluarga. Saksikan hanya di Sherlock, Sabtu pukul 15.00 hanya di Nusantara TV, sahabat kita.
Bro and sis, siapa di sini yang suka dengan seni bela diri yang berasal dari Cina ini? Penasaran dengan sejarah lengkapnya? Jangan lewatkan WhatsApp untuk tahu informasi selengkapnya. Sabtu pukul 14.30 hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Kakak, kita mau kemana sekarang? Ke tempat kerjaku. Hangkong Wijian? Iya, ayo, aku buru-buru. Velong, jangan kemari! Kak Ipah, di sini sangat bahaya, jangan ke sini. Pak Komandan, Iva melakukan semua ini demi kita. Ya, ya. Asalkan ada teman untuk ngobrol, itu sudah cukup. Dia suka ngobrol. Kau tidak suka kan kalau aku cerewet? Balik lagi di NTV Sport. Sobat Sport, panitia Olimpiade Paris 2024 akan menggunakan tempat tidur karton yang dapat didaur ulang yang akan membantu para atlet tidur nyenyak mereka selama Olimpiade musim panas. Dan hal tersebut terungkap dalam presentasi yang disampaikan Presiden Paris 2024 Tony Estanguet dan juga CEO Airwave Motokuni Takaoka. Airwave akan memasok ranjang, kasur, bantal, dan selimut untuk 16.000 atlet. Dasar tempat tidur terbuat dari karton daur ulang dan akan dibuat dari Prancis. Tempat tidur ini awalnya dibuat pada tahun 2021 untuk Olimpiade Tokyo. Kasur terdiri dari 3 balok terpisah, satu untuk menopang kepala dan bahu, satu untuk menopang pinggang, dan satu untuk menopang kaki. Para atlet dapat menyesuaikan kasur mereka agar sesuai dengan morfologi mereka. Untuk Paris 2024, setiap atlet akan dipindai dan difoto saat memasuki desa Olimpiade. Program kecerdasan buatan akan memproses data untuk menentukan kombinasi matras terbaik bagi atlet, tergantung pada tinggi, berat, dan olahraga mereka. At that time, and we designed this cardboard bed for 3 or 4 people jumping on that. Because after he got the medal, people become very happy. Only 3 people may jump. We designed it. But at the time, the Olympic, I think maybe more than 10 people jumping. That was in YouTube. So we make maybe 2 more people than that. This can be strong. 16.000 tempat tidur karton yang dipesan oleh Paris 2024 dari perusahaan Jepang Airwave akan dikirimkan antara Maret dan Juni 2024 ke perkampungan atlet. On sait tous l'importance que revêt le sommeil dans la performance. Ça a été dit, si j'avais su quand j'étais athlète, purée, j'aurais pu faire des choses encore plus rapides. Donc, Panitia Olimpiade menambahkan, tempat tidur dan kasur ini akan digunakan selama Olimpiade dan Paralimpiade sebelum disumbangkan ke Badan Amal. Nusantara TV melaporkan. Legenda tenis dunia Billie Jean King menyoroti aturan dalam kejuaraan Wimbledon yang sedang berlangsung. Ia juga mengingatkan masuknya investasi besar-besaran Arab Saudi ke berbagai agenda olahraga, termasuk akan mempengaruhi dunia tenis. Legenda tenis Billie Jean King telah menganjurkan wanita bermain 5 set di Wimbledon dan memainkan final mereka pada hari Minggu terakhir, hari yang biasanya disediakan untuk pria. Ia berbicara pada peluncuran Piala Billie Jean King 2023
kejuaraan tim wanita yang secara resmi dikenal sebagai Piala Fed. Dalam kesempatan ini, King juga mengatakan bahwa begitu banyak uang yang sekarang mengalir ke olahraga wanita itu berada di titik kritis. We're at a tipping point. We are at a tipping point for the first time ever. And because of my age, I've had perspective. I'll be 80 this year. So to see where we started 50, 60, 70 years ago and where we are now, we're just now, and men and women, all genders are starting to invest in women's sports in a big way, not small money, but more big money. Because there's more billionaires than there ever have been. And that's actually helped, you know, to really invest. But men who have daughters, it makes a huge difference to them. They want their daughters to have the same that their sons have. And so we're really indebted, because I had unbelievable male allies throughout my life, or I wouldn't be standing here. So it takes everyone to make it happen. But women's sports is on the tipping point. Sementara itu, Presiden Federasi Tenis Internasional David Hegarty mengatakan organisasinya harus berpikir panjang dan keras sebelum menerima investasi Arab Saudi di tenis. Well, you know, I see it from the outside, so I think anything that splits a sport apart isn't good. It really isn't good. So, you know, in our case, you know, we think that we will continue to make sure that we have the right investors, partners with us, whatever that means. But I think we would think long and hard, as we do for any investment that comes into our part of the sport. Arab Saudi, negara Timur Tengah yang kaya energi itu dikaitkan dengan rencana investasi ke dunia tenis, menyusul investasi besar di golf, sepak bola, dan tinju dalam beberapa bulan terakhir. Nusantara TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri NTV Sport kali ini. Saya Duka Asita beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Nusantara TV sebagai penyelenggara multiplexing di Provinsi Lampung dan Bali sudah bisa Anda saksikan di seluruh Indonesia. Perbarui informasi Anda di portal nusantaratv.com. Dan saksikan NTV Sport setiap Senin sampai Jumat pada pukul 23:30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Nusantara TV. Saya Duka Asita pamit undur diri, sampai jumpa. NTV Sahabat Kita.